Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Arumsari dari kelas manajemen malam semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi ekonomi Islam. Ekonomi Islam sendiri itu merupakan ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan. Esensi sistem ekonomi ini bertitik tolak dari Allah, tujuan akhirnya kepada Allah, dan memanfaatkan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah. Ekonomi Islam juga merupakan suatu ilmu dan praktek kegiatan ekonomi berdasarkan pada ajaran Islam, yakni ajaran yang sesuai dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi atau hadis. Dengan esensi tujuan ekonomi Islam untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan manusia di dunia maupun di akhirat. Pemenuhan kebutuhan yang bervariasi melahirkan berbagai macam sistem kehidupan termasuk sistem ekonomi. Dalam perspektif ekonomi Islam atau ekonomi syariah, kebebasan itu sendiri dibatasi oleh aturan main atau the rule of game yang jelas dan kebutuhan atau need terbatas dengan sumber daya yang tidak terbatas. Yang tidak terbatas bukan kebutuhan tetapi keinginan atau want. Selain itu, adapun tujuan dari ekonomi Islam sendiri itu yaitu mempunyai tujuan untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Nilai Islam bukan semata-mata hanya untuk kehidupan manusia saja atau untuk kehidupan masyarakat muslim, tetapi untuk seluruh makhluk hidup di muka bumi. Esensi proses ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna mencapai pada tujuan agama atau falah. Ekonomi Islam sendiri itu menjadi rahmat seluruh alam yang tidak terbatas oleh ekonomi, sosial, budaya, dan politik bagi bangsa. Adapun beberapa tujuan dari ekonomi Islam sendiri itu seperti memposisikan ibadah kepada Allah lebih dari segalanya, kemudian menyeimbangi kehidupan dunia dan akhirat, mendapatkan kesuksesan perekonomian yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menghindari kerusuhan dan kekacauan dalam perekonomian. Kemudian, adapun ciri-ciri atau karakteristik dari ekonomi Islam sendiri itu seperti menggunakan sistem bagi hasil atau basil. Salah satu prinsip ekonomi syariah Islam itu pembagian kepemilikan yang mengedepankan keadilan, yang artinya keuntungan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi dibagi secara adil. Seperti perbankan syariah, ada bagian keuntungan untuk bank maupun untuk nasabah. Yang kedua, menggabungkan antara nilai spiritual dan material. Ekonomi syariat atau ekonomi syariah hadir sebagai wujud dalam membantu perekonomian para nasabah untuk mendapatkan keuntungan sesuai ajaran Islam. Kekayaan yang diperoleh dari kegiatan ekonomi dapat digunakan untuk zakat, infak, dan sedekah sesuai ajaran Islam. Yang ketiga, memberikan kebebasan sesuai ajaran Islam. Artinya memberikan kebebasan kepada para pelaku ekonomi untuk bertindak sesuai hak dan kewajiban dalam menjalankan perekonomian, dan kegiatan yang dilakukan haruslah positif sesuai ajaran yang berlaku dan mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan. Yang keempat, mengakui kepemilikan multijenis. Artinya bahwa kepemilikan dana dan harta dalam perekonomian sejatinya hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam menjalankan perekonomian sendiri sesuai dengan ajaran Islam. Dan yang terakhir, terikat oleh akidah, syariah, serta moral, yaitu semua kegiatan ekonomi berdasarkan pada akidah, syariah, dan moral untuk menyeimbangi perekonomian dalam Islam. Selanjutnya, adapun prinsip dari ekonomi Islam sendiri itu seperti berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia.
Kemudian kepemilikan pribadi dalam Islam diakui dengan batas-batas tertentu. Lalu kerjasama merupakan pergerakan utama dalam ekonomi syariah. Ekonomi syariah menolak suatu akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh beberapa orang, kemudian pemilikan masyarakat, dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak, dijamin dalam ekonomi syariah atau ekonomi Islam. Selanjutnya, semua muslim wajib takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari penentuan di akhirat nanti. Kemudian kekayaan yang sudah memenuhi batas atau nisab harus dibayarkan oleh zakatnya. Dan terakhir, dengan segala bentuknya dilarang dalam Islam. Kemudian adapun prinsip lainnya dalam ekonomi Islam itu tidak melakukan penimbunan atau ikhtiar, yaitu pembelian barang dagangan yang bertujuan untuk menyimpan barang dalam jangka waktu yang lama sehingga barang tersebut dinyatakan langka atau harganya mahal. Yang kedua, tidak melakukan monopoli, yang artinya perbuatan menahan keberadaan barang untuk tidak dijual atau diedarkan di pasar supaya harganya menjadi mahal. Kemudian yang terakhir, menghindari jual beli yang diharamkan, yang artinya aktivitas jual beli yang sesuai dengan prinsip Islam, adil, halal, dan tidak merugikan pembeli adalah jual beli yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun manfaat ekonomi Islam sendiri itu, apabila mengamalkan ekonomi syariah, maka datang manfaat yang besar untuk umat muslim. Yang mana manfaat ekonomi syariah itu sendiri yaitu terwujudnya integrasi muslim yang kafah, sehingga Islamnya tidak setengah-setengah. Apabila ditemukan muslim yang tetap bergelut dan mengamalkan ekonomi konvensional, artinya menunjukkan bahwa keislamannya belum kafah. Kemudian menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan, baik itu bank, asuransi, penggadaian, ataupun baitul mal wat tamwil akan memperoleh keuntungan dunia dan akhirat. Keuntungan di dunia didapat dari bagi hasil yang diperoleh, sedangkan keuntungan di akhirat adalah terbebas dari unsur ribat dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, praktek ekonomi yang didasarkan syariat Islam mengandung nilai ibadah karena sudah mengamalkan syariat Allah. Adapun diamalkannya syariah dengan membuka tabungan deposito atau menjadi nasabah asuransi syariah, artinya mendukung usaha pemberdayaan ekonomi umat karena dana yang dikumpulkan akan dihimpun dan disalurkan dengan sektor perdagangan real. Selanjutnya diamalkannya ekonomi syariah artinya mendukung gerakan amar ma'ruf nahi mungkar karena dana yang terkumpul pada lembaga keuangan syariah hanya bisa disalurkan kepada usaha dan proyek yang halal. Jadi, kesimpulannya ekonomi Islam sendiri bertujuan agar dapat terpenuhinya semua kebutuhan manusia, bukan hanya satu orang, melainkan semua umat manusia di muka bumi ini. Agar supaya mencapai kesejahteraan sosial, norma-norma seperti ini sangat berkaitan dengan tanggung jawab manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, umat manusia dianjurkan untuk jujur dengan sesama yang saling menjaga sehingga tercipta keadilan dalam umat manusia. Dalam hal ini, posisi dalam ekonomi yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota masyarakat, dan masyarakat tidak boleh berlebih-lebihan atau pemborosan baik individu ataupun masyarakat karena dilarang oleh Islam. Islam juga memberikan jaminan sosial yang didasarkan pada dua basis doktrin ekonomi Islam. Yang pertama yaitu wajibnya timbal balik masyarakat, dan yang kedua yaitu hak manusia terhadap sumber daya yang meliputi kekayaan yang dikuasai negara. Demikian penjelasan dari saya tentang materi ekonomi Islam.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.